diplomat asing yang bertugas di Indonesia atau juga kuliah di kita. Gitu. Jadi cukup bisa memiliki daya saing secara internasional. Selain juga kerjasama ya. Halo. Selamat bertemu kembali sahabat podcast Visip Unpad. Bersama saya Ahmad Zaini Miftah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Dr. Wawan Budi Darmawan SIP MSI selaku Kaprodi Pascasarjana Hubungan Internasional Visip Unpad. Wilujeng siang Pak Wawan, selamat ketemu kembali di podcast Visip Unpad. Alhamdulillah di sela-sela waktu yang sibuk beliau telah menyempatkan diri bergabung bersama kita. Hatur nuhun Pak Wawan. Ya, izin Pak Wawan, kita sambil ngobrol santai, banyak sekali hal yang pengen kita ketahui, tentunya pengen diketahui pula oleh sahabat Visip Unpad, terutama mengenai program Pascasarjana Hubungan Internasional di Visip Unpad. Terlebih seperti kita ketahui, prodi Hubungan Internasional di Visip Unpad ini merupakan salah satu prodi yang mungkin bisa dikatakan tertua di Indonesia serta memiliki karakteristik dan keunikannya gitu Pak Wawan ya mungkin. Nah mungkin izin Pak Wawan kira-kira sebagai gambaran untuk kita semua, sebagai gambaran untuk teman-teman sahabat podcast Visip Unpad, pengen tahu kalau kita berkuliah di program Pascasarjana Hubungan Internasional saat nanti kita lulus, kira-kira gambaran profilnya seperti apa mungkin gitu, Pak Wawan? Ya. Terima kasih Mas Azam, para pemirsa gitu ya. Kalau para pemirsa dan para sahabat podcast Visip Unpad. Ya kalau kita bicara tentang hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, itu kita sebenarnya bicara salah satu program studi hubungan internasional yang tertua, Bukan, walaupun tidak tertua ya, tapi mungkin salah satu yang termasuk pertama-tama ada di Indonesia, bersama misalnya UGM maupun Universitas Indonesia. UGM dan UI. Tapi kalau kita bicara tentang pascasarjana, terutama jenjang doktoral atau S3, kita adalah yang pertama di Indonesia. Pelopor berarti Pak Wawan ya. Bahkan sampai saat ini mungkin masih satu-satunya program doktor hubungan internasional di Indonesia saat ini. Jadi mudah-mudahan nanti yang saya dengar itu akan menyusul Universitas Indonesia. Baru akan. Nah, sementara kita sendiri sudah berdiri sejak tahun mulai aktif itu untuk program doktoral itu sejak 2011. 2011 lumayan udah cukup lama ya Pak Wawan. Dengan alumni kita yang sudah lebih dari 80-90 orang. Kurang lebih. Sudah kita sudah menghasilkan doktor yang rata-rata mereka bekerja ada dari kalangan Kementerian Luar Negeri, juga di Kementerian Pertahanan, baik mereka militer aktif maupun tidak, ataupun di pemerintahan daerah, serta juga beberapa politisi, legislatif maupun di eksekutif, termasuk akademisi juga mungkin. Dan tentu yang juga yang paling banyak adalah para akademisi, karena memang profil untuk S3, profil lulusan untuk S3 di HI Unpad itu adalah untuk para akademisi dan praktisi dalam hubungan internasional gitu. Dan mayoritas mahasiswa kita memang diisi oleh para akademisi dari kalangan dosen-dosen hubungan internasional dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia itu ada di kita, dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke ya, dari. Dan kita juga di di S3 program doktor HI itu bukan hanya
di kalangan nasional gitu ya. Beberapa mahasiswa asing juga, terutama mereka yang memang concern terhadap Indonesia dan beberapa juga merupakan diplomat asing yang bertugas di Indonesia gitu, juga kuliah di kita. Gitu. Jadi cukup bisa memiliki daya saing secara internasional, selain juga kerjasama yang juga dilakukan oleh pasca sarjana kita dengan lembaga-lembaga baik nasional maupun internasional. Kalau di S2 di program Magister HI itu memang saat ini adalah konsentrasi dari Magister Ilmu Politik. Namun secara peminatan jumlah mahasiswa HI yang konsentrasi hubungan internasional itu dominan. Paling dominan itu Pak ya. Bahkan setiap tahunnya dalam setiap gelombang penerimaan itu biasanya kita menduduki posisi kedua atau bahkan pertama dalam peminatan. Selalu berada di posisi di atas. Di atas gitu. Dan spesialisasi dari konsentrasi HI ini sebenarnya ada dua spesialisasi ya. Yang pertama adalah di keamanan global, di studi keamanan. Yang satu lagi adalah di studi intermestik. Dan di studi keamanan itu sesuai dengan profil kita, karena profil kita itu kan paling tidak menghasilkan para calon akademisi, ya, beberapa mereka yang akan melanjutkan menjadi tenaga dosen ini ada di kita, kemudian menjadi praktisi dalam bidang hubungan internasional, terutama terkait dengan aktivis pada lembaga-lembaga CSO atau NGO internasional, juga mereka yang praktisi dalam hubungan internasional maupun aspek studi keamanan, dan tentu juga adalah para peneliti. Nah, ini yang mereka yang kemudian memang concern terhadap riset-riset hubungan internasional, dan beberapa alumni kita akhirnya juga bekerja di lembaga-lembaga riset, kemudian juga menjadi pengajar dosen di beberapa universitas di Indonesia. Dan memang yang cukup dominan itu adalah alumni kita yang bekerja di sektor swasta, di MNC maupun di NGO dan sebagainya. Tetapi kita karena mungkin sudah cukup dikenal di Indonesia, beberapa lembaga-lembaga nasional itu seperti dari Kementerian Pertahanan, kemudian juga dari Kementerian Luar Negeri, itu memiliki kerjasama. Gitu ya. Ada hubungan emosional juga kayaknya mungkin Pak Yan. Bahkan dengan Kementerian Pertahanan gitu, kita beberapa gelombang itu melakukan kerjasama pendidikan lanjut bagi para perwira pamen ya, menengah atau perwira yang berarti dari mayor sampai kolonel. Mayor sampai kolonel. Itu ada yang kemudian di studi di kita, dan itu sudah ada beberapa angkatan, dan karena salah satunya spesifik dengan subjek dan perkuliahan di kita yang memang cukup kuat di aspek studi keamanan. Dan HI Unpad itu mungkin salah satu hal yang kuatnya menjadi keunggulannya itu adalah secara keilmuan, secara pengetahuan itu kita memang sangat menekankan kepada mahasiswa kita, terutama dengan pendekatan-pendekatan kontemporer, termasuk juga dalam studi keamanan yang dianggap tradisional. Di HI Unpad juga dikenalkan varian yang
yang sangat kontemporer dan non tradisional. Jadi ini mungkin jadi interest. Itu salah satu kekhasan prodi Pascasarjana HI Pak Wan ya. Betul. Iya, bukan main. Saya sering lihat YouTube, kadang-kadang ada satu, saya lupa namanya, cukup diapresiasi oleh netizen juga saat dia berbicara di forum internasional di PBB, ternyata alumni HI. Bukan main ya. Itu sangat viral, banyak sekali. Dan ternyata salah satu karakteristiknya di studi keamanan tadi, terus kurang lebih sekitar mungkin rata-rata per tahun bisa melahirkan dokter kurang lebih 5-8 orang, berarti mungkin Pak ya, kalau kita lihat tadi sudah 89 jumlah lulusan gitu ya. Ya sudah banyak sekali kontribusi yang diberikan oleh prodi HI terhadap mungkin sumbangan ahli-ahli hubungan internasional untuk tanah air mungkin Pak ya. Kalau itu saya pikir ya kita rata-rata bisa setahun itu masuk dan keluarnya itu hampir sama untuk dokter antara 8 sampai 10 mahasiswanya. Jadi kita memang di HI ini memang kita mencoba untuk menyesuaikan intake mahasiswa itu dengan kompetensi dosen. Jadi memang cukup selektif gitu di dalam penerimaan mahasiswanya, tapi juga kita akan mensupport mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu, tapi juga memiliki tonggak hasil yang bisa menjadi semacam peninggalan mereka yang bisa terus diikuti oleh masyarakat Indonesia, misalnya melalui diseminasi hasil mereka, kemudian melalui jurnal-jurnal yang harus mereka buat, artikel-artikel, dan hampir semua itu semua mahasiswa memberikan karya-karya terbaiknya lah untuk lulus ini. Iya, artinya bukan hanya berkuliah tapi meninggalkan warisan yang warisan tersebut tentu berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan HI itu sendiri mungkin Pak ya. Betul sekali. Nah, mungkin teman-teman sahabat podcast Visip Unpad juga pengen tahu, saya pengen berkuliah di Pascasarjana hubungan internasional. Nah, Pak, kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai calon mahasiswa baru, terus prosesnya atau mungkin sumber-sumber peluang masuknya tuh bisa bersumber dari mana saja, termasuk mungkin ada bantuan beasiswa dan lain-lain mungkin Pak? Ya, saat ini kalau kita misalnya melihat dari jenjang S3 maupun S2, sebenarnya peluang beasiswa itu sangat banyak dibuat karena kebetulan dua-duanya memang sudah memiliki akreditasi yang unggul, yang baik yang A semua dua-duanya. Jadi tentu ini akan membuka peluang untuk bagi mahasiswa yang bisa memanfaatkan minimal beasiswa dalam negeri melalui LPDP misalnya. Itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang kemudian memang mengajukan LPDP untuk kuliah di S3 maupun di S2 HI ini. Kemudian juga kalau bagi mahasiswa asing itu ada beasiswa negara berkembang atau saya lupa. Jadi KNB beasiswa KNB itu yang kemudian memang bisa dimanfaatkan oleh beberapa mahasiswa asing untuk berkuliah di kita. Dari hampir semua mahasiswa asing di kita, sebagian besar adalah menggunakan beasiswa tersebut. Dan untuk para dosen misalnya akademisi mungkin ada juga pendanaan melalui Budi dan sebagainya. Nah, secara
persyaratan untuk S3 sebenarnya standar di Unpad itu adalah ya TOEFL sama TPA. Iya, kemampuan bahasa ini menjadi satu hal yang sangat penting. Sebetulnya bukan hanya di Unpad tapi di pasca sarjana manapun ya Pak ya. Dan juga adalah TPA karena kita berkaitan dengan kelangsungan studi. Tapi yang lebih utama itu adalah untuk yang S3 itu mereka harus memiliki letter of acceptance dari para calon promotor. Iya. Nah, ini yang mungkin agak harus menjadi perhatian bagi calon mahasiswa adalah memilih promotor yang sesuai dengan rencana proposal risetnya. Jadi mahasiswa S3 itu karena di kita masuk kategori by research gitu ya. Walaupun ada 1 semester kuliah terstruktur nanti untuk prakualifikasi penyiapan mereka untuk menjalankan riset studi risetnya lebih lanjut. Tapi sebenarnya full perkuliahan ini adalah bagaimana mereka melakukan penelitian disertasi mereka, sehingga mereka harus kuat nih, kuat secara individual di dalam mempersiapkan rencana risetnya, kemudian juga harus mencari promotor yang memang memiliki kompetensi yang sesuai dengan topik risetnya. Nah, ini inline antara kepakaran sama proposal gitu ya. Karena itu yang kemudian akan memberikan impact dari hasil riset mereka secara individual maupun nanti dalam penulisan jurnal, artikel jurnal dan sebagainya. Nah ini yang mungkin jadi setelah mahasiswa nanti mendapatkan LOE dari salah satu calon promotor di kita, maka mahasiswa itu bisa mendaftar. Nah, dan ya kenapa ini menjadi penting, karena nanti mereka jadi calon promotor dan mereka yang mendampingi terus mahasiswa sampai mereka lulus. Itu penting sekali. Bahkan mungkin setelah lulus pun setelah mengabdi atau kembali ke institusinya masing-masing, kerjasama riset, atau bentuk kerjasama pun yang membangun atmosfer akademik ini harus selalu terjalin mungkin Pak ya. Pasti, dan itu memang selama ini juga masih terus berjalan gitu ya. Para alumni kita itu tetap kami punya satu forum ya walaupun melalui WA Group gitu ya. Itu adalah forum komunikasi dari para alumni doktor. Paling efektif sebetulnya itu banyak secara komunikasi. Sharing peluang kerjasama, diskusi, kemudian pengembangan ilmu itu terjadi di sana. Jadi walaupun statusnya sudah menjadi alumni, tapi para dokter ini terus saja belajar dan saling mengisi di antara sesama alumni, dan itu cukup menarik buat kita. Gitu. Betul, menarik Pak. Jadi banyak sekali yang harus kita persiapkan sahabat podcast Visip Unpad, dari mulai skill kita berkaitan dengan bahasa Inggris, apalagi ini di hubungan internasional, karena bagaimanapun literatur yang nanti kita akan pakai untuk penulisan disertasi kita, untuk penelitian kita pasti lebih banyak bersumber pakai bahasa Inggris mungkin Pak ya. Setelah itu persiapkan juga TPA kita. Selain itu yang lebih penting mungkin mental dan komitmen kita untuk belajar dan menyelesaikan riset kita Pak ya. Ya itu memang ya kalau kita mau kuliah di HI pasti menyiapkan literatur. Iya betul. Dan ada lagi yang keunggulannya dari HI Unpad ini, kita mungkin separuh atau lebih dari para pengajarnya, terutama nanti yang di S2 itu berasal dari mereka yang memiliki kemampuan yang sudah tidak diragukan lagi dalam hal akademik maupun dalam hal praktek dalam hubungan internasional. Jadi di kita itu ada beberapa para pengajar yang mereka adalah para mantan dubes gitu, atau beberapa masih aktif di Kementerian Luar Negeri gitu ya. Dan dubesnya juga gak kaleng-kaleng gitu. Mereka
pernah menjadi presiden di lembaga internasional, gitu, bukan main pemimpin ya. di organisasi internasional, mewakili Indonesia, gitu, atau menjadi perwakilan tetap Indonesia di PBB, gitu, atau beberapa duta besar yang sudah lama berpengalaman ditugaskan di beberapa negara, gitu, atau mereka juga yang masih aktif di Kementerian Luar Negeri, karena memang mereka sangat antusias lah untuk berkontribusi di HI Unpad. Selain itu juga dari karena kita memang juga punya pengembangan di studi keamanan, kerjasama dengan universitas di luar, kemudian dengan lembaga-lembaga di bawah Kementerian Pertahanan itu juga mensupport dengan misalnya praktisi-praktisi dan saat ini kita sedang menjajaki lagi proses untuk double degree atau joint degree, mudah-mudahan nanti semester ini atau semester depan sudah bisa kita implementasikan, gitu. Amin, mudah-mudahan lancar prosesnya Pak. Spesialnya di global security, jadi keamanan global. Bukan main. Kebetulan salah satu universitas yang cukup terkenal di Amerika Serikat juga punya concern yang sama, gitu. Ini kalau kita doakan saja nih. Amin. Semester ini mulai bisa implementatif. Amin Pak. Mudah-mudahan lancar dan degree ini. Bisa segera terrealisasi Pak. Betul. Terlebih ini kayaknya kita dapat banyak sahabat podcast Visip Unpad menjadi seorang mahasiswa pasca sarjana HI. Selain kita mendapatkan aspek dari sisi keilmuannya, dari mulai skill riset sampai dengan knowledge yang berkaitan dengan science-nya lah ya. Ternyata kita akan memperoleh practical knowledge juga dari dosen-dosen yang memang seorang praktisi Pak ya. Langsung dapat ilmu-ilmu yang betul-betul up to date karena memang langsung dipraktekkan dari ahlinya langsung. Nah, ini menarik Pak. Kira-kira saat nanti kita kan udah berkuliah, desain kurikulumnya bentuknya mungkin bisa dikasih gambaran Pak, kira-kira seperti apa? Saat ini memang kita masih menerapkan kurikulum berdasarkan standar SNDICT yang lama. Ke depan kita akan menerapkan SNDICT yang baru dengan beban SKS yang disesuaikan dengan SNDICT yang baru. Tetapi kita mendesain kurikulum itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun atau 3 untuk master semester untuk master. Jadi mereka punya kesempatan untuk menyelesaikan itu, dan untuk mensupport itu kita planning dari awal mereka masuk itu udah melalui disediakan proses pembimbing, gitu. Jadi dari awal itu semester 1 kita sudah. Jadi beberapa materi perkuliahan, topik juga kita berikan. Beberapa juga bersifat tailor made. Jadi ada beberapa mata kuliah pilihan sesuai dengan interestnya mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa mungkin punya interest yang spesifik, gitu. Kita mungkin bisa, kalaupun misalnya tidak tersedia di S2, kita juga bisa menempatkan mengikutkan di prodi lain yang berbeda, misalnya, atau mungkin ini di S1 gitu. Kalau misalnya buat mereka yang membutuhkan ada kuliah-kuliah yang tersedia. Artinya selain yang disediakan di dalam kurikulum kita yang cukup fleksibel sesuai dengan kebutuhan riset mahasiswa, kita juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa memungkinkan untuk misalnya mengambil pada mata kuliah di luar prodi bila dirasa perlu. Banyak knowledge yang bisa didapat kalau gitu Pak ya. Betul, karena kadang HI itu kan tidak kacamata kuda lah gitu. Jadi kita sangat
multidisiplin, kadang ada beberapa fenomena baru yang kemudian memang harus lintas disiplin ilmu gitu. Harus ada support dari ilmu-ilmu yang lain, misalnya isu-isu tentang SDGs misalnya. SDGs itu kan dari sekian unsur, elemen atau prinsipnya SDGs itu mungkin lintas keilmuan, ya. Dan itu ada di HI ada semua gitu. Dan HI harus bisa membahas itu kan. Nah, itu kita bisa memperkaya dari yang lain dan juga dari ahli yang lain. Dan sangat dimungkinkan kita bisa akan menghadirkan para external examiner, ya, para penguji eksternal atau juga para pembimbing eksternal, terutama untuk yang S3. Nah, S3 itu kita mungkin berkolaborasi dengan lembaga lain dalam hal mulai dari pembimbingan di dalam sebagai promotor atau kopromotor dan sebagai para penguji eksternal. Nah, ini yang kemudian sudah kita terapkan supaya mahasiswa itu juga dapat orang yang memang benar-benar terkait dengan objek risetnya, betul-betul tepat, linear dengan keilmuannya termasuk kepakarannya juga gitu. Jadi ya sahabat podcast Visip Unpad ini banyak banget. Saya yakin mungkin mudah-mudahan teman-teman juga bisa tertarik, karena saya pun cukup tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Banyak sekali knowledge, skill yang ditawarkan di Pascasarjana HI ini, Pak, ya. Betul. Wah, ini cukup menarik sekali, Pak, dan pengen sekali mengeksplorasi, termasuk tadi misalnya ternyata desain kurikulum pun kita bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, Pak, ya, asal kita disiplin dan konsisten terhadap jadwal kita gitu mungkin, Pak, ya. Nah, kira-kira, Pak, mungkin dari Pak Wawan sebagai Kaprodi pasti menghadapi berbagai kendala maupun permasalahan mahasiswa, karena saya yakin banyak sebagai Kaprodi banyak banget mahasiswa yang curhat ke Bapak juga. Mungkin Pak, saya mengalami kesulitan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kira-kira tips dan trik apa dari Bapak supaya kita tetap menjaga konsistensi kita, dan yang lebih penting adalah tips agar kita bisa segera atau lulus tepat waktu, Pak? Ya, saya pikir semua harus kembali ke ke diri pribadi kita, gitu ya. Saya mungkin hanya akan membantu dalam hal mempersiapkan mereka secara akademik ketika mereka memiliki kesulitan dan sebagainya. Pada intinya adalah tidak ada yang tidak bisa selesai kalau mahasiswa itu memang berniat untuk menyelesaikan kuliah. Selama ini di kampus, ya, di Visip, ya, kita memang tingkat keberhasilan studinya memang cukup tinggi gitu. Walaupun ada rata-rata lulus tepat waktunya tinggi, ya, ada juga mahasiswa yang kemudian menunggu sampai batas waktu terakhir gitu. Seringkali Seringkali itu dikarenakan kesibukan mereka dengan karena di pasca itu terutama di S3 itu pasti sudah mereka bekerja. Dan rata-rata sudah mapan di tempat pekerjaan gitu. Jadi kadang kesibukan itu yang seringkali membuat memang prodi atau dari kampus, dari universitas hanya bisa membantu di dalam proses konsultasi dan mengingatkan untuk masa tempuh kurikulum terjadwalnya gitu ya, setiap semester dan sebagainya. Dan semua akan sangat membutuhkan kemandirian dari mahasiswa gitu. Kita hanya bisa membantu untuk mengingatkan dan sebagainya. Betul. Tapi dalam mensupport itu kita juga mempersiapkan mekanisme-mekanisme yang mudah-mudahan itu bisa membantu untuk mereka lulus tepat waktu. Di antaranya kita mempersiapkan selalu menjadwalkan bimbingan bersama terjadwal, kemudian seminar proposal
yang terjadwal gitu. Iya, iya. Ya, atau juga menyelenggarakan bootcamp penyelesaian studi. Iya. Ada bootcamp juga Pak ya. Jadi apa namanya itu dibekali juga ya, itu Pak ya. Betul. Nah, ini yang ya mungkin bisa membantu supaya mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu pada jenjang. Iya. Tapi memang sekali lagi itu kembali kepada mahasiswanya dan mudah-mudahan gitu ya, dengan kita membuat skema proses penyelesaian studi pembelajaran studi ini tentu akan bisa mendorong mereka menyelesaikan studi. Dan Unpad itu juga sebenarnya sudah menyediakan kalau terkait dengan hambatan akademis misalnya, kita menyediakan sumber-sumber belajar yang hampir dikatakan tidak terbatas. Unpad itu secara umum misalnya itu sudah memiliki kerjasama dengan jurnal-jurnal atau penerbit luar negeri yang internasional yang cukup bereputasi gitu ya. Dan itu bisa diakses secara gratis oleh mahasiswa. Itu jadi salah satu keunggulan dan fasilitas yang bisa dinikmati mahasiswa Pak ya. Dan itu seharusnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mempercepat studi mereka. Juga ada bantuan dalam hal penulisan artikel internasional misalnya, baik pendanaan maupun proofread misalnya Jadi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa pasca terutama yang doktoral gitu untuk membantu mereka menyelesaikan studinya. Karena seringkali jadi hambatan itu adalah menunggu terbitnya jurnal. Ini itu sudah dibantu sebenarnya oleh Unpad gitu ya. Dan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, termasuk juga bantuan publikasinya. Gitu kan, artinya nggak ada alasan mahasiswa untuk berlama-lama kuliah. Betul sekali gitu. Iya, bukan main dimanfaatkan. Ini menarik juga Pak, meskipun kita sebagai mahasiswa pasca sarjana misalnya tuh, kita tuh dianggap advance sebetulnya kan Pak ya, tapi ternyata kita pun sahabat podcast Visip Unpad, di sini kita di refresh kembali, di sini kita diberikan stimulus untuk mengingat kembali mungkin apa yang sudah kita pelajari mengenai technical skill, terus berkaitan sama skill riset melalui kegiatan bootcamp itu tadi mungkin Pak ya, supaya kita bisa lebih cepat selesai kuliahnya. Ini menarik sekali Pak Wawan, cuma mohon maaf dengan keterbatasan waktu kita ini, tapi dari tadi saya berpikir kira-kira quotes apa yang paling tepat untuk merepresentasikan program studi hubungan internasional Visip Unpad ini. Tiba-tiba saya teringat Margaret Thatcher Pak. Ada satu quotesnya yang terkenal, katanya don't follow the crowds but let the crowds follow you. Itu yang dilakukan oleh program studi hubungan internasional Visip Unpad atau Prodi Pasca Sarjana HI Visip Unpad. Terima kasih banyak Pak Wawan atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali. Terima kasih banyak juga telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Terima kasih Mas Azam. Terima kasih juga sahabat Visip Unpad. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Salam. Terima kasih.